Salam lestari para pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan. Jadi sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu tentang pencatatan, laporan keuangan, dan kelayakan usaha. Nah, ini materi yang agak jelimet ya, bahasanya agak ruwet mungkin, karena tidak semua orang suka tentang pencatatan keuangan. Walaupun demikian, karena kami menilai materi ini penting, dan biasanya kelemahan-kelemahan KUPS itu di pencatatannya. Ya. Jadi seringkali kalau saya tanya, misalnya, saya ambil contoh produk bikin kopi, bikin gula semut ini. Bapak Ibu kalau jual segini ini untungnya berapa sih? Kan gitu. Mereka seringkali tidak bisa jawab, atau bahasanya bikin gula semut kemasan 200 gram ini berapa harga pokoknya, berapa biaya produksinya, kan begitu. Mereka tidak bisa jawab. Jadi seringkali ini jadi masalah ya, karena kalau mereka tidak tahu itu, mereka akan sulit mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Jadi kita akan langsung masuk ke materi. Jadi kenapa pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan perhitungan kelayakan usaha ini penting? Jadi kalau kita paham tentang hal itu semua, kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Itu pentingnya. Jadi keputusan strategis yang menyangkut dengan keberlanjutan usaha. Ya, nanti kita akan coba angkat kasus. Jadi kalau bicara tentang laporan keuangan gitu, jadi ada beberapa laporan yang biasa dipergunakan ya, standarnya itu. Pertama itu laporan arus kas ya. Laporan arus kas yang di sini. Jadi arus kas itu apa sih? Dompet ya. Bahasa sederhananya mungkin dompet kita. Arus kas kita menunjukkan kalau kita punya dompet kan, ada uang masuk ke dompet, uang keluar buat beli sesuatu keluar dari dompet. Jadi arus kas itu mencatat dompet. Jadi kalau kita punya catatan tentang dompet, kita tahu kalau kita mau belanja, kita punya cukup nggak uangnya, kan begitu. Kalau kita mau investasi, kas kita cukup nggak. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita ingin beli mie ayam atau nasi goreng, kita punya dompet harganya 20.000, cukup nggak? Uang kita di dompet ada nggak 20.000? Demikian. Jadi paham arus kas, maka kita paham bahwa kita bisa membeli sesuatu, kita bisa membelanjakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah neraca. Ya. Laporan neraca ini melihat nilai usaha kita. Ya. Nilai usaha kita berapa sih? Seringkali kita kan sekarang lagi tren dengan istilah valuasi usaha ya, penilaian besaran usaha. Jadi kalau kita punya laporan tentang neraca, kita tahu berapa sih sebenarnya nilai usaha kita. Selain nilai juga kita tahu berapa sih utang kita, ini yang penting ya. Jadi utang itu bisa macam-macam nanti. Jadi dengan mengetahui neraca, kita tahu nilai yang kita miliki dan hutang yang harus kita bayarkan. Jadi kalau kita mau utang lagi, kita mikir-mikir, kita masih cukup nggak nih nilainya untuk nutupi utang, dan seperti itu. Kemudian laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini bicaranya tentang berapa sih keuntungannya, berapa kerugiannya usaha kita sekarang. Jadi ada 3 laporan biasanya, walaupun nanti laporan keuangan ada lagi, misalnya laporan perubahan modal, ada macam-macam juga. Tapi yang biasa dipakai itu 3 ini. Dan satu hal tentang kelayakan usaha atau cost price calculation ini untuk menghitung kelayakan dari sebuah usaha, membandingkan potensi pengeluaran dan pendapatan. Jadi kalau kita misalnya KUPS pengen mengembangkan usaha bikin ini, kopi ya. Kopi merubah dari kopi biasa jual kopi green bean, diubah jadi roast bean atau kopi bubuk. Kita hitung melalui proses yang namanya menghitung kelayakan usaha. Nah, keputusan strategisnya adalah apakah usaha ini layak atau tidak. Kalau layak, silahkan diteruskan. Kalau tidak layak,
sebaiknya ganti usaha yang lain, kan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pentingnya kita paham tentang laporan keuangan untuk mengambil keputusan strategis. Paham laporan keuangan tidak mesti kita bisa membuat ya. Jadi biasanya kalau teknik membuatnya itu tugasnya bendahara, tetapi sebagai pegiat, baik itu pengurus maupun anggota KUPS, sebaiknya paham tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan. Kita akan coba bicara bedah satu persatu. Jadi kita akan coba mulai, apa sih kelayakan usaha itu? Jadi kelayakan usaha, kalau seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita coba lihat apakah produk atau jasa kita itu mau kita lanjutkan untuk kita teruskan atau tidak. Jadi biasanya hal yang bisa kita hitung dari penilaian kelayakan usaha adalah pertama harga pokok produk. Jadi harga produk berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi kopi ini, kopi kemasan ini kan berapa rupiah untuk kopinya, untuk nyangrainya, untuk biaya kemasannya, kan seperti itu. Kalau kita tahu harga pokok produk, kita bikin mau jual berapa nanti kan tahu. Jangan sampai kita jual di bawah harga pokok produk. Kalau kita jual di bawah harga pokok produk, kita rugi, kan begitu. Makanya nanti berapa rupiah kita menjualnya itu sangat berkaitan dengan istilahnya tuh strategi penentuan harga. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang strategi penentuan harga. Apakah kita melihat pesaing, apakah kita mau masuk sebagai pemain baru. Biasanya kalau kita lihat pesaing, kita lihat harga pesaing berapa. Kita sebagai pemain baru biasanya masukkan harga di bawah harga pesaing, kan seperti itu model-modelnya. Nah, kalau kita jangan sampai kita membuat harga di bawah harga pesaing, tetapi itu tidak masuk, HPP-nya nggak masuk. Jadi kita malah rugi. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada istilah kita biaya tetap dan biaya variabel. Ya, kita menghitung biaya tetap atau fixed cost. Jadi biaya tetap ini biaya yang tidak tergantung dengan jumlah produksi. Jadi kalau kita produksi ini dalam sekali produksi kita buat 100 bungkus, biayanya tetap tidak berubah. Misalnya biaya depresiasi mesin untuk roasting itu tetap. Mau ngerosting dalam satu batch itu isinya kapasitasnya misalnya mesinnya 5 kilo. Kita isi 5 kilo dengan kita isi 1 kilo sama saja harganya. Biaya bahan bakar juga demikian. Tapi berbeda dengan biaya variabel. Variabel cost itu besarnya tergantung dengan jumlah produksi kita. Misalnya apa? Misalnya jumlah biji kopi ini. Kalau kita sangrai 1 kilo, maka harga biji kopinya, biaya untuk beli biji kopinya 1 kilo biji kopi. Tapi kalau kita tingkatkan jumlah produksi jadi 5 kilo, maka biayanya variabel berdasarkan jumlah kenaikannya, jadi harganya 5 kilo biji kopi. Jadi kira-kira itu yang penting di kelayakan usaha. Jadi biasanya untuk menilai kelayakan usaha, jadi ada beberapa cara memang. Yang paling sederhana adalah RC ratio ya. RC ratio itu bahasa Inggris, revenue dibandingkan cost atau pendapatan dibagi dengan biaya. Pendapatan ini yang ini, RC ratio. Jadi suatu usaha dikatakan layak kalau kita hitung nanti itu RC-nya lebih besar dari 1. Walaupun secara pribadi saya biasanya menentukan sebuah usaha itu layak atau tidak biasanya lebih dari 1. Jadi kalau 1,5 ke bawah itu hati-hati. Kalau 1,2 itu biasanya sebaiknya janganlah. Kenapa? Karena kita belum menghitung dengan bunga bank komersial ya, diskon faktor istilahnya ya, bunga bank komersial. Kalau di atas 1,5 itu silahkan, 1,5 sampai 2 itu cukup layak. Di atas 2 itu dengan semangat kita harus lanjutkan. Jadi biasanya perhitungan yang kita pakai di lapangan seperti itu.
Kalau memang 1,5 sampai 2 itu kita optimis. Kalau di atas 2 ini potensial sekali untuk memberikan manfaat. Kemudian BEP ya, BEP itu titik nilai impas. Jadi keadaan di mana usaha kita impas, tidak untung, tidak rugi. Jadi pada saat BEP adalah kita memproduksi misalnya 100 barang. Kita hitungnya BEP kita ternyata di 80 bungkus. Jadi kalau pada saat kita mampu menjual 80 bungkus berarti kita tidak untung, tidak rugi. Kalau kita 81 bungkus, berarti 1 bungkusnya untung kita. Seperti itu, logika sederhananya. Jadi dengan mengetahui BEP, kita punya target penjualan. Dengan memproduksi 100 bungkus, minimal kita harus menjual 80 bungkus. Biar kita tidak rugi. Jadi kuncinya seperti itu BEP. Kemudian ada lagi ROI ya. Return of investment. Jadi kapan uang kita bakal kembali? Ini bicaranya waktu. Jadi kalau kita beli mesin roasting kopi, kita beli huller untuk mengupas kopi, itu bentuknya investasi. Kita punya biaya produksi, biaya untuk memproduksi ini. Kita harus tahu, misalnya kita habis 50 juta rupiah. Dengan memproduksi 100 kopi, 100 bungkus kopi ini dalam sebulan misalnya, kapan uang kita itu bakal kembali 50 juta itu. Jadi kita ROI hitungannya. Yang terakhir yang mudah memang IRR ya. Internal Rate of Return bahasanya. Sebenarnya tingkat keuntungan dari usaha dibandingkan investasi. Ini biasanya logikanya dibandingkannya dengan bunga bank. Jadi kalau bunga bank komersial sekarang misalnya 1% per bulan, misalnya seperti itu ya, atau 12% per tahun, usaha kita harus bisa menghasilkan keuntungan di atas bunga bank. Semakin tinggi keuntungan kita relatif terhadap bunga bank, maka semakin bagus. Jadi misalnya usaha kita dalam setahun bisa menghasilkan untung 6%, berarti itu sudah bilang kita rugi. Lebih baik uang kita taruh di bank, kita dapat keuntungan dari bunga bank komersial. Saya rasa begitu untuk kelayakan usaha, dan nanti kita selanjutnya akan bicara tentang laporan-laporan keuangan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam lestari.